Jalan dikit langsung menggurui, seolah dunia harus ikuti. Belum pahami isi persoalan, sudah sibuk kasih kesimpulan. Kalimatnya penuh percaya diri, padahal logika sering lari. Salah berkali-kali tak peduli, yang penting merasa paling tinggi. Tak suka belajar maunya dipuji, tak suka dikritik maunya dipuji lagi. Kalau ada yang lebih mengerti, langsung dibilang sok paling suci. IQ pas-pasan, ego kebesaran, mulutnya kencang, kosong pemikiran. Sedikit tahu, merasa ilmuwan, sedikit menang, merasa pahlawan. IQ pas-pasan, ego kebesaran, nasihatnya lebih banyak dari pengalaman. Kalau disuruh berkaca sebentar, malah marah paling besar. Hoax datang langsung dipercaya, fakta datang malah dicela. Yang penting kocok sama isi kepala, benar atau salah urusan belakangan saja. Setiap hari sibuk berdebat, tanpa data tetap dekat. Kalau kalah tinggal teriak, lawan dua pasti ada yang gerak. Tak pernah bilang aku keliru, yang ada cuma cari kambing baru. Harga diri dijaga mati-matian, meski logika sudah berantakan. IQ pas-pasan, ego kebesaran, mulutnya kencang, kosong pemikiran. Sedikit tahu, merasa ilmuwan, sedikit menang, merasa pahlawan. IQ pas-pasan, ego kebesaran, nasihatnya lebih banyak dari pengalaman. Kalau disuruh berkaca sebentar, malah marah paling besar. Orang pintar masih mau belajar, orang bijak masih mau mendengar. Yang paling ribut justru seringkali merasa hebat tanpa isi. Tak semua yang keras itu benar, tak semua yang viral itu pintar. Kadang yang paling banyak bicara justru paling sedikit mengerti maknanya. IQ pas-pasan, ego kebesaran, bukan hinaan, ini peringatan. Kapan memberkaui mau ditambah, jangan heran hidup jalan di tempat. IQ pas-pasan, ego kebesaran, turunkan ego, naikkan pemahaman. Karena nyata butuh orang paling berisik, dunia butuh orang yang mau berpikir. Logika dijual terpisah, datang marah tanpa alasan, pulang bangga bawa kesalahan. Belum paham sudah menghina, belum mengerti sudah mencela. Katanya kritis, katanya cerdas, tapi pikirannya sering kandas. Kalau emosi sudah bicara, logika langsung entah kemana. Yang cocok langsung dipercaya, yang beda langsung dicerca. Tak perlu bukti, tak perlu data, perasaan sudah cukup baginya. Logika dijual terpisah, yang dibeli cuma amarah. Mulut ngebut tanpa arah, otaknya lupa ikut melangkah. Logika dijual terpisah, yang tersisa cuma prasangka. Salah pun tetap merasa benar, karena gengsi lebih besar dari akal. Video viral jadi kitab suci, kolom komentar jadi juri. Hoax dibela sepenuh hati, fakta malah dimusuhi. Kalau
Jawab yang ramai hari ini bukan orang yang berpikir, melainkan orang yang paling keras berteriak tanpa mengerti. Mahasewa, Mahasewa, bukan mahasiswa, tapi Mahasewa. Mahasewa, Mahasewa, dibayar buat diam soal hal yang penting. Alma mater rapi, sepatu masih bersih, tapi kantong tebal, transferan udah masuk, spanduk udah jadi. Dari malam kemarin siapa yang bayar? Jangan ditanya. Teriak tolak MBG, keras-keras, BBM naik dikit, langsung turun ke jalan. Tapi pas ngomongin hukum mati koruptor, tiba-tiba hilang, gak ada yang pulang. Siapa yang untung? Siapa yang senyum dari balik layar sambil minum kopi hangat? Bukan lo, bukan gue, bukan rakyat jelata yang untungnya dia yang transferannya tadi. Mahasewa, Mahasewa, bukan mahasiswa, tapi Mahasewa. Mahasewa, Mahasewa, dibayar buat diam soal yang penting. Orasi membara, kata-katanya indah, tapi topiknya sama persis kayak beatnya. Jangan bahas aset, jangan bahas koruptor, cukup BBM itu aja yang dibakar. Triliunan melayang, rakyat gigit jari, lo malah sibuk soal makan siang gratis. Perampasan aset mangkrak per tahun, tapi gak ada yang ribut, aneh ya aneh. Siapa yang untung? Siapa yang senyum dari balik layar sambil minum kopi hangat? Bukan lo, bukan gue, bukan rakyat jelata yang untungnya dia yang transferannya tadi. Mahasewa, Mahasewa, bukan mahasiswa, tapi Mahasewa. Mahasewa, Mahasewa, dibayar buat diam soal hal yang penting. BBM naik 1.000, turun ribuan orang. Koruptor 4 triliun, lo kemana? BBM naik 1.000, turun ribuan orang. Koruptor 4 triliun, lo kemana? 1, 2, 3, 4. Siapa yang bayar lo malam itu? 1, 2, 3, 4. Koruptor ketawa lihat tingkah lo. Mahasewa, 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 pesanan oligarki bukan suara nurani. Mahasewa, Mahasewa, Mahasewa,
masih mau demo? Boleh. Tapi tanya dulu, ini buat truk atau buat siapa? Di negeri seribu wali komentar, semua orang merasa paling pintar. Belum selesai baca satu lembar, sudah siap memberi seminar. Baru lihat potongan video, langsung jadi pakar nomor satu. Tak perlu data, tak perlu riset, yang penting pendapat harus naik peringkat. Kalau ada fakta yang mengganggu, langsung dibilang pesanan baru. Kalau ada data yang tak disuka, langsung dicap propaganda. Ini negeri seribu ahli komentar, mulut balap otak parkir sebentar. Semua ingin jadi yang paling benar, meski tak tahu apa yang dibicarakan. Negeri seribu ahli komentar, jempolnya cepat logikanya terlantar. Salah pun tetap bicara lantang, karena malu sudah lama menghilang. Ahli ekonomi habis makan siang, ahli hukum setelah rebahan panjang, ahli kesehatan setiap sore, ahli politik sebelum tidur malam. Hari ini membahas inflasi, besok bahas konstitusi, lusa jadi pakar diplomasi, padahal sumbernya video 3 menit. Tak pernah ragu, tak pernah bingung, meski ilmunya setengah karung. Yang penting tampil paling garang, walau isi kepala sering bolong. Ini negeri seribu ahli komentar, mulut balap otak parkir sebentar. Semua ingin jadi yang paling benar, meski tak tahu apa yang dibicarakan. Negeri seribu ahli komentar, jempolnya cepat logikanya terlantar. Salah pun tetap bicara lantang, karena malu sudah lama menghilang. Profesor WhatsApp angkat bicara, sarjana Facebook ikut bersuara, dokter TikTok memberi ceramah tentang dunia yang tak pernah dia pahami. Pakar dadakan datang bergelombang, membawa keyakinan yang mengerikan. Semakin sedikit pengetahuan, semakin tinggi tingkat kepercayaan. Menang, baca, tidak, PC, tidak, cek fakta, tidak, komentar, paling depan, marah, paling depan, marah, paling cepat. Waktu salah, mustahil dilakukan. Negeri seribu ahli komentar, tempat opini lebih mahal dari kebenaran, tempat emosi mengalahkan pemikiran dan keyakinan mengalahkan pengetahuan. Negeri seribu ahli komentar, semoga suatu hari sadar bahwa tidak semua hal harus dikomentari, dan tidak semua orang wajib merasa paling mengerti. Baru baca judul, langsung marah-marah. Belum tahu isi, sudah paling gagar. Katanya kritis, katanya pintar, tapi cek fakta saja malas belajar. Lihat potongan video 5 detik saja, langsung bikin vonis kemana-mana. Kalau ada data yang tak sesuai rasa, dibilang settingan, dibilang rekayasa. Apa-apa buzzer, apa-apa dibayar. Kalau beda pendapat, langsung dituduh bersyarat. Orang dulu teriak besar, telinganya rapat, mulutnya besar. Fakta data
komentar panjang setiap harian. Sumbernya cuma grup percakapan. Kalau salah tak pernah mengaku, malah cari kambing yang baru. Kalau benar tak pernah dibantu, karena gengsi lebih tinggi dari ilmu. Apa-apa buzzer, apa-apa pesanan, padahal dirinya sendiri udah algoritma harian. Orang nunggu, teriak buzzer, telinganya rapat, mulutnya besar. Fakta datang langsung gemetar, karena prasangka sudah terlanjur liar. Orang nunggu, teriak buzzer, semua dianggap ada bandar, padahal bukti terpampang lebar, tapi otaknya parkir di luar pagar. Baca dulu baru bicara, cari sumber jangan kira-kira. Kalau memang ingin bersuara, jangan jadikan bodoh sebagai mahkota. Beda pendapat itu biasa, tapi fitnah bukan jawabannya. Kebenaran bukan musuh kita, yang musuh itu malas berpikir saja. Teriak buzzer setiap hari tanpa dasar, bukan karena fakta tak benar, tapi karena malas belajar. Teriak buzzer sampai suaranya nyaris pudar. Yang lucu bukan isi kabar, yang lucu cara berpikirnya yang berputar-putar. Pejabat atau rakyat yang tolol, pejabat rapat dari pagi sampai malam, hasilnya kadang bikin orang terdiam. Program datang silih berganti, masalah lama tetap menemani. Janji manis waktu kampanye, hilangan cepat setelah dilantik saja. Saat ditanya soal solusi nyata, jawabannya muter kemana-mana. Katanya ahli, katanya hebat, katanya dipilih karena paling tepat. Tapi lihat keadaan yang ada, kadang rakyat cuma geleng kepala. Pejabat atau rakyat yang tolol, makin dipikir makin bikin gondok. Yang satu pegang kekuasaan, yang satu gagal jalankan kewajiban. Pejabat atau rakyat yang lolos, dua-duanya sering bikin jengkel. Yang satu salah mengurus negara, yang satu salah jadi warga. Rakyat teriak paling nasionalis, tapi aturan dianggap hiasan manis. Sampah dibuang sembarangan, lalu marah saat banjir berdatangan.
Negara bukan cuma rakyat. Kalau dua-duanya tak becus bekerja, jangan heran kalau jalannya tersendat. Pejabat minta dihormati, rakyat minta dilayani, tapi keduanya sering lupa, tanggung jawab juga harus dibagi. Pejabat bilang rakyat susah diatur, rakyat bilang pejabat tak becus mengatur. Saling tunjuk, saling menuduh, tak ada yang mau bercermin dulu. Pejabat atau rakyat yang tolong? Mungkin pertanyaannya kurang kokoh, karena kalau sama-sama tak belajar, tak ada yang pantas merasa lebih benar. Pejabat atau rakyat yang tolong? Lagu ini cuma sindiran menyanggah, sebab bangsa tak akan melaju kencang jika yang memimpin dan yang dipimpin sama-sama hilang arah. Buka happy habis bangun tidur, langsung sidang tanpa prosedur. Belum baca isi beritanya, vonisnya sudah kemana-mana. Semua topik dia kuasai, walau ilmunya setengah jadi. Politik, hukum, ekonomi negara, semua dibahas seolah profesor ternama. Tak pernah riset, tak pernah belajar, yang penting komentar, biar kelihatan pintar. Profesor Kolom komentar, lulus cum laude dari omong besar, jempolnya lincah siang dan malam, logikanya hilang entah tenggelam. Profesor Kolom komentar, ngaku paling kritis, paling benar, bacotnya panjang sampai berlembar, isinya kosong, tak ada dasar. Pejabat salah, rakyat salah, semua dianggap paling bermasalah. Kalau ditanya solusinya mana, jawabannya cuma pokoknya bisa. Suka menuduh semua buzzer, kalau ada yang beda pendapat benar. Tak kenal data, tak kenal fakta, yang penting menang dalam drama. Kalau dibantah langsung emosi, kalau kalah bilang konspirasi. Harga dirinya setinggi langit, literasinya masih selangit. Sedikit Profesor Kolom komentar, lulus cum laude dari omong besar, jempolnya lincah siang dan malam, logikanya hilang entah tenggelam. Profesor Kolom komentar, ngaku paling kritis, paling benar, bacotnya panjang sampai berlembar, isinya kosong, tak ada rasa. Algoritma dijadikan kampus, kolom komentar jadi ruang sidang, like dan balasan jadi ijazah, lalu merasa pantas mengajari dunia. Yang membaca dibilang sok pintar, yang berpikir dibilang penjilat, yang paling keras merasa menang, padahal cuma menang adu teriakan. Berita malas, riset malas, cek fakta malas, komentar nomor satu, menghujat nomor satu, aku tidak laku. Profesor Kolom komentar, gelar yang tak pernah terdaftar, setiap hari sibuk menghakimi, padahal dirinya belum selesai memahami. Profesor Kolom komentar, kamu jempol bisa
Dunia butuh isi kepala, bukan sekadar isi kolom komentar. Setiap hari paling lantang bicara, semua urusan negara dia yang merasa. Pemerintah salah, pejabat salah, tapi dirinya sendiri tak pernah berbenah. Bangun siang, kerja seadanya, komentar politik luar biasanya, bicara masa depan bangsa, tapi disiplin saja masih terbata-bata. Hak selalu di depan mata, kewajiban entah kemana. Maunya dipenuhi semua, tapi enggan ikut menjaga. Rakyat beban negara, mintanya banyak jasanya tak ada. Nuntut sana, nuntut sini, kontribusinya nyaris tak terlihat lagi. Rakyat beban negara, paling marah kalau diajak berkaca, merasa paling cinta bangsa, padahal cuma aktif saat mengeluh saja. Jalan rusak langsung memaki, sampah dibuang sembarangan tiap hari. Katanya negeri harus bersih, tapi dirinya sendiri tak peduli. Minta pendidikan lebih maju, tapi belajar dianggap nomor dua. Minta ekonomi melesat tinggi, tapi malas meningkatkan kompetensi. Kalau gagal salah keadaan, kalau kalah salah kebijakan. Jarang sekali mau mengakui kesalahan yang ada pada diri. Rakyat beban negara, mintanya banyak jasanya tak ada. Nuntut sana, nuntut sini, kontribusinya nyaris tak terlihat lagi. Rakyat beban negara, paling marah kalau diajak berkaca, merasa paling cinta bangsa, padahal cuma aktif saat mengeluh saja. Negara bukan mesin ajaib yang bekerja tanpa bantuan rakyat. Kalau semua hanya menuntut, siapa yang mau ikut mengangkut? Bangsa maju bukan karena teriakan, bukan karena komentar semalaman, tapi karena jutaan tindakan yang dikerjakan tanpa banyak pengumuman. Rakyat beban negara, keras suaranya tipis susahnya, setiap hari mencari kambing hitam agar tak perlu memperbaiki diri sendiri. Rakyat beban negara, lagu ini bukan untuk semua, hanya untuk yang gemar menuntut namun lupa ikut membangun.
bersama. Dulu jalan penuh spanduk perjuangan, mahasiswa turun dengan tuntutan. Orasi menggema di tengah jalan, menumbangkan rezim jadi tujuan. Katanya Orba sumber persoalan, katanya reformasi jalan keselamatan. 30 tahun sudah berjalan, mengapa janji masih jadi angan? Dulu teriak kakek Neng harus tumbang, korupsi, kolusi, nepotisme hilang. Tapi mengapa sampai sekarang
Hobinya buka kelas kehidupan. Belum pernah baca satu buku penuh, sudah sibuk membantai yang bertahun-tahun menekuni ilmu. Katanya riset, ternyata FYP. Katanya fakta, ternyata edit dan klip. Satu konten langsung diyakini, seolah Tuhan turun memberi teori. Buku bikin ngantuk, data bikin mumet. Yang penting video lewat, langsung merasa paling hebat. Jadi goblok, paket komplit. Kuliahnya cukup, scroll TikTok dikit. Otak kosong, ego selangit. Salah terus, percaya diri tetap sulit dikit. Jadi goblok, paket komplit. Literasi minus, bacotnya elit. Belum paham, sudah mengkritik. Merasa pintar padahal cuma ikut algoritmik. Wow. Wow. Hari ini jadi ahli ekonomi, besok bahas konstitusi, lusa ngurus ke politik, minggunya jadi dokter sekaligus detektif. Kalau ditanya sumbernya mana, kontennya jutaan yang suka. Kalau dibantah pakai data, langsung bilang itu semua rekayasa. Tak pernah cek, tak pernah baca. Yang penting viral, langsung dipercaya. Jadi goblok, paket komplit. Kuliahnya cukup, scroll TikTok dikit. Otak kosong, ego selangit. Salah terus, percaya diri tetap sulit dikit. Jadi goblok, paket komplit. Literasi minus, bacotnya elit. Belum paham, sudah mengkritik. Merasa pintar padahal cuma ikut algoritmik. Algoritma dijadikan guru, kolom komentar jadi dosen baru. Like dan share dianggap ijazah, lalu sibuk mengajari seluruh dunia. Yang ngerti dibilang sok pintar, yang membaca dibilang bayar. Yang cocok sama isi kepala baru disebut fakta sebenarnya. Scroll, percaya. Scroll, percaya. Komentar, percaya. Baca buku, malas. Cek fakta, malas. Ngaku salah, bantah. Sarjana TikTok, gelarnya tak tercatat, tapi kesombongannya luar biasa berat. Bukan aplikasi yang bikin sesat, yang bikin kacau itu otak yang malas dilatih. Jadi goblok, paket komplit. Bangga bodoh, anti dikit. Baru lihat video 30 detik, langsung merasa paling analitik. Belum tahu awal, belum tahu akhir. Vonis dijatuhkan tanpa berpikir. Kolom komentar jadi pengadilan, semua dihukum tanpa pembuktian. Katanya kritis, katanya cerdas, padahal literasi masih terbatas. Baca terlalu panjang, cek fakta. Katanya buang waktu, yang penting ikut marah, biar kelihatan paling tahu. Terlalu bodoh jadi netizen, viral dikit langsung bikin kesimpulan. Pemerintah salah setiap kesempatan, meski belum paham persoalan. Terlalu bodoh jadi netizen.
perjuangan. Judul dibaca, isi dilewati, komentar dulu baru mengerti. Kalau ada data yang berbeda, langsung dibilang rekayasa. Semua pejabat dianggap penjahat, semua kebijakan dianggap sesat. Padahal bertanya pun tak pernah, belajarnya cuma dari lini masa. Algoritma jadi guru utama, kolom komentar jadi sekolahnya. Semakin viral semakin dipercaya, semakin benar malah dicurigai. Terlalu bodoh jadi netizen, viral dikit langsung bikin kesimpulan. Pemerintah salah setiap kesempatan, meski belum paham persoalan. Terlalu bodoh jadi netizen, hoax dianggap sumber pengetahuan. Logika kalah sama emosi harian, lalu bangga menyebut itu perjuangan. Negara bukan cuma potongan video, bukan cuma judul yang lewat di beranda. Kalau ingin mengkritik dengan kepala tegak, mulailah membaca sebelum berteriak. Kritik itu penting, fitnah bukan. Beda pendapat itu wajar, tapi kalau literasi dikalahkan sensasi, yang lahir cuma keributan setiap hari.